Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa istiqomah di dalam berbuat baik dan senantiasa istiqomah menjalani semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga kita tidak hanya sekedar kita dijanjikan surga saja, tapi masih ada satu yang lebih penting, kita akan dijanjikan dicintai oleh Allah. Seorang hamba akan senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Setelah ibadah-ibadah waktu disempurnakan, maka dia akan aku cinta kepadanya. Jadi kalau kita banyak melaksanakan perbuatan baik, harus tidak cinta. Kalau aku sudah cinta kepadanya, akulah yang akan menjadi pendengarannya. Dengan itu dia mendengar. Aku yang menjadi penglihatnya. Dengan itu dia melihat. Aku dengan menjadikan tangannya, dengan itu dia mengambil, memukul, membawa dan sesuatu. Dan aku akan menjadi kakinya, dengan itu ia berjalan. Maksudnya bahwa semua yang ada pada diri kita akan dikendalikan oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatan baik ini terus banyak bisa kita lakukan. Ya. Jadi tidak mungkin Allah itu kalau jadi pendengaran tidak mungkin mau diajak untuk ngerasani orang, diajak ngerasani lu, tidak mau sudah. Mendengarkan sesuatu yang nggak pas, musik-musik yang tidak ada artinya sudah tidak suka. Ya, tartil Al-Quran itu terasa nikmat. Karena apa? Pendengaran sudah diganti pendengarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Allah membimbing pendengarannya supaya pendengarannya yang baik. Lesannya juga begitu. Kalau berbicara tidak akan berbicara kecuali berbicara yang benar, atau menasihati orang, atau diam kalau tidak bisa berbicara yang benar. Itu menampakkan iman yang ada di dalam dirinya. Jamaah yang berbahagia, kita memang setiap pagi ngaji, mudah-mudahan ada perubahan dalam kehidupan kita ini. Manusia itu harus terus-menerus diingatkan. Ya, kenapa? Setan itu terus-menerus mengganggu. Dia bahkan tidak tidur mengganggu kita ini terus. Dan nanti di akhirat baru membuka kedoknya, ya, membuka rahasianya dia. Saya cuman kasih informasi, saya cuman menghimbau saja. Loh, tiba-tiba kamu kok mengikuti saya, ya salahmu sendiri. Tapi memang setan tidak pernah henti-hentinya. Siang malam menggoda kita dari depan, dari belakang, samping kiri, samping kanan. Sehingga sedikit kali orang yang selamat dari gangguan setan ini. Bagaimana dia pintar ngerti senengan kita. Ya, ini orang yang tidak senang harta misalnya, diganggu dengan wanita. Juga tidak senang diganggu dengan dipuji ilmumu tinggi dan sebenarnya kamu orang zuhud, banyak ibadah, ya, akhirnya dia bangga, tergelincirlah dia. Ini bahayanya memang, ya, kita harus sadar. Kalau kita berilmu tahu, ya, mau bangga diri, waduh, ini setan, ya di dalam hati saja dan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita hari ini akan menerangkan mandi, ya. Mandi itu senantiasa bergandengan nanti dengan wudhu, dengan tayamum, ya, karena bagian tayamum itu bisa menggantikan wudhu, ya. Tayamum itu bisa menggantikan mandi, ya. Dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah tatkala kita bermasalah dengan mandinya. Baiklah, kita buka dengan siapa yang baca Al-Quran sekarang ini? Pak Munawar, Ustadz. Pak Munawar. Pak Munawar sudah hadir, Pak Munawar. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Munawar diawali dengan sesuai dengan ilmu yang sudah diterima dari Asyifa, tartilnya, nggih. Nggih, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa perkembangan yang dimilikinya oleh Bapak ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menerus membukakan atau menjadikan lebih baik dan lebih baik lagi, baik bacaan Amin. maupun pemahaman pengertian Al-Quran ini. Ini sudah dikasih karunia bacaannya bagus. Ya. Amin. Ya nanti ada tugas Pak, jenengan ngajar di musola loh Pak, ya ngajar baca Al-Quran yang benar bagi mereka ini. Ya tawarkan, kalau kita jadi sales itu kalau diem saja ya kita ya tidak punya langganan nanti ya, kita tawarkan, mari ya belajar, gak usah
kita minta uang, nggak usah minta berapa ya. Ayo Ya, tak Pak Ustadz. ajari ya, sampai bisa gitu ya, diajari sampai bisa. Ya, terima kasih Begitu Pak Pak, Ustadz. ya benar monggo ya. Ya, terima kasih Saya Pak kan Ustadz. nggih, matur nuwun ya. Dari ayat-ayat ini ya, setelah Allah menjelaskan kepada eh, kepada kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak cucunya di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yang kering ya, yang tidak ada airnya, yang pokoknya tidak, yang tandus begitu. Itu hampir tidak mungkin bisa dihuni oleh manusia karena kalau tidak karena karunia Allah ya. Maka kemudian dia tetap berdoa tatkala menginginkan Allah supaya Allah Ta'ala jadikan negara Mekah itu negara yang aman sentosa, dan dia memuji Allah, Rabbana innaka ta'lamu manufi, ya Allah engkau itulah ya maha mengetahui apa yang tersembunyi, wa ma tu'lin, dan apa yang dinyatakan, mengerti Allah Ta'ala, wa ma yakhfa 'alallahi, dan tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, min syai'in, sesuatu pun, bil ardi, baik di bumi, wala bisa maupun di langit. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semua. Allah nggak alim bidzati sudur, juga tahu di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita itu ngaji itu niatnya karena Allah, atau pantas-pantasan, semua diketahui oleh Allah, dan Allah membalas sesuai dengan niatnya. Karena innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu akan mendapat pahala. Dinilai oleh besar kecilnya, yang akan dibalas oleh Allah itu dilihat dari niat yang ada di dalam hatinya, dan Allah tentunya maha adil ya. Nabi Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Allah di usia yang tua, yang sudah secara medis tidak mungkin bisa mempunyai anak. Ternyata di usia tuanya itu dikarunia 2 orang anak yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak ya. Jadi Al-Quran mengatakan urutannya selalu Ismail dan Ishak, tidak Ishak dan Ismail. Maka anak yang sulung, anak yang mbarep, yang pertama ya Nabi Ismail. Anak yang kedua itu adalah Ishak ya. Nah ini orang Kristen itu tidak mau mengakui bahwa yang pertama Ismail, bahwa menuduh Ismail itu adalah anaknya budak yang tidak sah, katanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itulah ya, kita sebagai umat Islam kita tidak boleh menuduh Nabi Ismail seperti itu. Alhamdulillahilladzi wahabali. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, zat yang telah memberiku ya, al-kibar, di saat umurku yang sudah tua itu, Ismail, seorang anak yang namanya Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbu lasami'ud du'a, memang benar-benar mendengar kalau ada hambanya yang berdoa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pintu yang tertutup bagi seorang yang berdoa kepada Allah, tapi syaratnya harus sungguh-sungguh, harus yakin, harus tidak boleh tergesa-gesa, kemudian menjauhi makanan-makanan yang dilarang oleh Allah atau makanan-makanan haram, untuk doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ya Rabbu, Rabbi ji'alli, ya Allah jadikan aku ya, muqimah sholati wa min dzurriyyati, demikian juga anak keturunanku untuk senantiasa menegakkan sholat. Nabi Ibrahim itu minta supaya dia itu tidak sampai meninggalkan sholat, demikian juga anak cucunya. Jadi jangan lupa kalau kita berdoa jangan diri kita sendiri, tapi doalah karena anak cucu kita dan keturunan kita. Kita tidak tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita, anak kita, cucu kita masih belum, cucu-cucunya yang nanti akan diangkat oleh Allah menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Paling tidak ada salah satu saja di antara keturunan kita itu diangkat oleh Allah menjadi orang yang dicintainya karena senantiasa berbuat baik. Itu karunia Allah. Maka itu jangan pernah kita merasa ndak mungkin, mosok aku duwe anak kiai, duwe anak ini ndak bisa ya, ndak begitu. Kalau kita sudah tidak merasa ndak bisa jadi kiai, ndak bisa kita jadi orang alim, doakan anak-anak kita menjadi kiai dan orang-orang alim yang taat patuh kepada Allah Ta'ala.
Jangan diremehkan, Allah anak cucu saya bodoh, jangan. Di saat itulah Allah menunjukkan kepada kita, kalau kamu diberi seperti ini, bagaimana sikapmu kepadaku, kepada Allah? Apakah masih berbaik sangka kepada Allah? Apakah justru sekarang menjadi sebaliknya? Kamu menjadi buruk sangka kepadaku, sehingga menganggap Allah tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya. Ya, seperti itu. Jadi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak cucu itu senantiasa menegakkan sholat, ya. Rabbana ya Rabb kami wa taqabbal du'a. Mohon doa-doa kami itu diterima ya Allah, ya. Doa ini bisa kita baca. Karena ini secara umum mohon kepada Allah supaya kita dan anak keturunan kita itu menjadi orang yang menegakkan sholat, bukan orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, dan mohon kepada Allah ya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengabulkan dosa, ya. Kemudian doa yang berikutnya itu adalah ya, ini Allah cerita kepada kita nanti tatkala ditiup sangkakala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi yang luar biasa yang menakutkan semua yang dikumpulkan kayak seperti ayat ini, ya. Ya. Jangan sampai kita merasa berbuat dosa itu aman-aman, tidak. Kata Allah Ta'ala, wala tahsabannallahu. Jangan sampai engkau menganggap Allah ghafiran lalai, ya, tidak ingat lagi amma ya'malun, apa yang mereka kerjakan, ya. Jangan sampai mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan. Allah pasti tahu apa yang kita kerjakan dan pasti melihat yang kita kerjakan. Ama ya'malu zalimuna, yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim itu. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya kalau orang memboleh zalim itu berbuat maksiat tidak segera diazab oleh Allah Ta'ala. Dia mencuri, dia berzina, ya, dia merampok, dia begal, dan dibiarkan saja Allah Ta'ala. Karena bagi Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, innama yu'akhiruhum, sesungguhnya penundaan mereka untuk disiksa itu, ya, nanti liyaumin, di satu hari, taskhashu bihi absar, yang pada saat itu mata mereka terbelalak melihat siksa yang belum pernah mereka gambarkan sebelumnya. Jadi jangan dikira Allah lupa, orang yang sekarang nipu, orang yang sekarang tuh mengambil haknya orang lain. Jangan dikira Allah tidak bertindak. Itu memang sengaja dibiarkan nanti. Kapan? Di hari tatkala itu dinampakkan balasannya, maka mata terbelalak saking kagetnya, ya, bahwa begitu dahsyatnya pembalasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang zalim, mengambil haknya orang lain, mencuri, ya, kemudian utang tidak bayar, ya, itu bahayanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, kata Allah Ta'ala, mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan Allah, ya, dengan mengangkat kepala mereka. Ya, jadi ya gambarannya begitu ditiup sangkakala, nah, mereka bangkit, ya, berkumpul di padang mahsyar secepat-cepat, ya. Seperti tatkala dia mendatangi berhalanya dalam ayat-ayat. Kepalanya mendongak, ya, memperhatikan, ya, kemana arah mereka berkumpul, dan hatinya kosong, tidak ada harapan sama sekali akan keselamatan, ya. Wa'afidatuhum, dan hati mereka hawaun, kosong, tidak ada, ya, orang yang sudah pelunga-pelungu gitu, kok seperti yang tidak ngerti apa-apa ini. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa itu ada pada mereka ini, ya. Oleh karena itulah, ya, oleh karena itu mereka itu datang kepada Allah dengan tergesa-gesa. Maka jangan sampai kita berbuat zalim. Tidak ada kezaliman yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada. Semua kezaliman pasti akan menerima hasil dari zalimnya kita kerjakan. Baiklah, ayat ini menjadi peringatan karena kita baca Al-Quran supaya setiap saat kita diingatkan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu hudan wa sifa, ya.
petunjuk dan rahmat, ya. Hudan, petunjuk, sifat dan obat. Pak Tomo, tolong dibacakan surat nomor 10 ayat 57, Pak Tomo. Surat nomor 10 ayat 57. Surat nomor 57, Ustaz. ya. Oke. Ya, Ustaz. Bismillah. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa atau amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara atas segala sesuatu. 10 ayat 57, Pak Tomo. Ya. Surat nomor 10 ayatnya 57. Oh ya Allah, ini kelewatan ini surat kudus, Ustaz. Iya, ya, Ustaz. Iya. Ya, ayatnya sama. Iya. Enggak dari tadi, Ustaz. Ayat 57, Ustaz. Iya, betul. Ya Allah. Ya, sudah manula gitu. Matanya keliru sedikit. Iya, Ya iya, enggak apa-apa, Pak Tomo. Bismillah. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, ya. Ini turunnya Al-Quran, kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun, nasihat-nasihat mirabbikum, dari Rabb kalian. Maka dari itu kita setiap kali ngaji, baca Al-Quran, kan kita ingin mendengar nasihatnya dari Allah. Hari ini, pagi ini kita dinasihati apa? Tadi dinasihati oleh surat nomor 14 surat Ibrahim, ayat yang ke-39 sampai 43. Itu nasihatnya Allah. Dan itu bukanlah tiba-tiba saja. Allah memang sengaja memilihkan nasihat untuk kita pada pagi ini itu. Ya, mungkin kita masih tingkat itu, ada yang diantara kita masih menganggap selamat meskipun kita berbuat yang tidak baik. Tapi Allah mengingatkan ini. Ya ayuhan nas, wahai anas, wahai manusia. Wahai manusia, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun min rabbikum, nasihat dari Rabbmu, wasifaun, dan penyembuh. 5 fi sudur, apa yang ada di dalam dada. Apa itu? Dengki, rakus, tamak, sombong, ya. Sumbernya dari dada itu, ini baca Al-Quran. Mengenai penyakit-penyakit itu akan hilang. Sifaun 5 fi sudur, ya. Penyembuh apa yang ada di dalam dada, ya. Wahudan, di samping itu petunjuk Al-Quran ini, warahmatun, sebagai bentuk kasih sayang Allah ini lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Hudan, petunjuk, warahmatun, dan bentuk kasih sayang lil mu'minin, bagi seorang yang beriman. Oleh karena itulah ayat yang 58 baca, Pak. Ya, Ustaz. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Iya, ya. Jadi karunia dan rahmatnya atau Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya dunia seisinya, kita diberikan iman oleh Allah, diberikan keyakinan ini, ya, petunjuk, diturunkan Al-Quran, itu lebih baik. Ya, kalau kita tahu nilai yang baik sesungguhnya itu Al-Quran itu yang lebih baik ini, ya, daripada kalau kita diberi harta kekayaan tapi tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan kepada mandi, ya, kepada fikih. Fikih itu adalah tata cara ibadah kepada Allah supaya benar. Ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, mungkin ada pendapat para ulama, ya. Maka kembali lagi bahwa ibadah yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita katakan agama ini yang kita ikuti ini. Selain itu pendapat adalah bukan agama. Bisa diikuti, bisa tidak, kecuali pendapatnya Rasulullah atau ijma' sahabat. Ya. Monggo Pak Tomo, mandi artinya? Monggo. Ya, Ustaz. Mandi. Mandi artinya ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi itu disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah
Yang mana potongan ayatnya? Dan jika kamu junub, hendaklah bersuci. Ya, wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kamu sedang junub harus mandi. Ini mandi wajib, ya. Kenapa kalau belum mandi itu maka tidak boleh sholat, karena sholat tidak boleh, tawaf dan seterusnya. Nanti akan ada hal-hal yang dilarang tatkala kita junub, ya. Hanya saja nanti akan saya sampaikan perbedaan ulama dan penelitian ulama. Ya, manakah yang sah, yang sahih, ya, berdasarkan penelitian ulama. Karena di dalam kitab bagaimanapun juga di dalam kitab-kitab fikih itu ada yang lemah, ada yang tidak lemah. Kalau kita dapatkan yang lebih kuat, maka kita gunakan itu sebagai acuan. Hadis yang pertama, firman Allah yang kedua, monggo Pak. Dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 222, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawablah bahwa itu adalah kotoran. Dari itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid. Dan janganlah dekati mereka hingga suci. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu mencampuri mereka sebagai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang bertobat dan mengasihi orang-orang yang suci. Iya, ya. Jadi dulu orang haid itu, wanita itu diasingkan, diberikan di rumah tersendiri, tidak boleh kumpul di keluarganya karena dia itu kena setan atau apa. Karena itu, ya, maka dia tidak boleh kumpul. Maka turunlah agama Islam ini. Maka di dalam agama Islam para sahabat, bagaimana tentang wanita-wanita haid? Ya Allah, ya Rasulullah. Ini kita ini kebiasaan zaman jahiliyah seperti itu. Maka akhirnya turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, ya, tentang menstruasi itu. Kul, katakan, huwa, menstruasi itu adalah suatu penyakit, ya, dikeluarkan lewat darah-darahnya, itu penyakit, ya. Kalau hamil kan orang tidak menstruasi karena darah-darahnya itu dia ubah oleh Allah menjadi nutrisi yang bisa dimakan oleh bayi yang ada di dalam janinnya itu. Itu adalah kekuasaan Allah. Caranya kita tidak tahu. Jadi kalau kita makan itu ya kita makan. Setelah kita makan apakah jadi gigi, apakah jadi rambut, apakah jadi kulit dan seterusnya kita tidak tahu. Maka jangan terlalu takut dengan makanan ini sehingga kita sama sekali tidak berani makan ini, nggak berani makan itu. Makan. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Kulu wasrobunya Al-Quran. Makan dan minumlah. Wala tusrifu. Dan jangan berlebih-lebihan. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Nah, kita kadang-kadang sudah makan, sudah kenyang. Ada bakso dindek, ya, tahu campur dindek dan lain-lainnya, makan terus. Padahal perutnya sudah kenyang. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ya. Jadi makan itu boleh, makan aja semua. Karena makanan itu yang kita makan asal tidak berlebihan pasti tidak membahayakan. Inilah janjinya Allah kepada kita. Kita kadang-kadang sudah takut kepada ahli gizi, kalau makan ini nanti daji gemuk dan ini macam-macam. Akhirnya tidak makan apa-apa, ya kurus kering, kerontang, ya akhirnya lemah hidupnya ini. Inilah kata Allah seperti itu. Ya, kul huwa ada, katakanlah. Menstruasi atau darah haid itu adalah atas suatu penyakit. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah istrimu fil mahid, dalam keadaan dia sedang menstruasi. Maksudnya jauhi itu bukan dibuang, ya, dibuang kalau sendiri atau dikasih kos sendiri, bukan. Namun tidak boleh dia campuri pada saat dia sedang menstruasi. Wala taqrabuna, jangan kamu dekati dia. Al-Quran menerangkan dengan penuh sopan santun, jangan kamu dekati, maksudnya jangan kamu campuri, jangan kamu senggamai istri yang sedang mens. Itu dosa, ya. Hati-hati, jangan sampai nekat. Kalau kita yang sangat kebelet bisa tidak boleh, kalau itu tidak boleh, penyakit Allah larang. Kalau kita nekat ya dosa, gitu aja lah, ya. Ya dosa apa? Besok akhirnya kita akan memetik buah dosa yang kita kerjakan dengan sengaja ini, ya. Kata ya darun, sampai dia suci, maksudnya mandi. Kalau sudah mandi baru boleh. Kalau belum mandi, meskipun sudah tidak main lagi, tidak boleh sampai dia mandi.
Faiza tatohar, apabila ia sudah mandi, suci dan mandi, faktuhunna maka datangilah ia, campurilah dia, boleh bersenggama dengannya, min khaisu dari arah amarakumullah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi di tempat melahirkan anak itu di vaginanya, tidak boleh kita mendatangi istri kita ya tidak dari tempat itu. Misalnya mohon maaf ini ya, kalau kita ada senangannya melihat film-film itu mendatangi dari belakang ya, dari belakang maksudnya dari dubur, bukan dari tempat lahirnya anak, itu haram, dosa ya, itu min kaumil Lut, dari kaumnya Nabi Lut dia ya, yang dihancurkan oleh Allah, negerinya itu dihancurkan, dihujani batu sampai habis semua, karena negerinya diangkat kemudian dibalik ya, itu satu daerah istimewa gitu, diangkat semuanya kemudian dibalik sehingga orangnya habis, tidak tertinggal satu pun ini ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbul tawabina, sangat cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang senantiasa menjaga kesuciannya ya, itu loh. Dalam hal ini ada beberapa pembahasan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Monggo Pak, yang wajib Yang mewajibkannya. Mandi itu diwajibkan disebabkan 5 perkara. Nah, Pertama, keluar mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun, dari laki-laki atau wanita. Ini merupakan pendapat para fuqaha umumnya berdasarkan hadis dari Abu Sa'id yang artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu disebabkan oleh air. Maksudnya bahwa mandi itu wajib disebabkan keluarnya mani. Maka air yang pertama mensucikan bagi air yang kedua, yakni mani. Iya, ya. Jadi yang pertama keluarnya mani. Kalau keluarnya mani memang harus suatu mandi ya, yang disertai syahwat. Maksudnya ada rasa nikmat tatkala keluar itu. Maka kalau itu keluar dan kita lihat airnya, yaitu air mani itu, maka kita wajib mandi. Dalilnya tadi, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, al-ma'u minal ma'i. Jadi air itu dari air, artinya wajib mandi itu karena keluar mani. Kalau nggak keluar mani, tidak. Ya, jadi meskipun kita merasakan nikmat, merasakan apa, tapi kalau tidak ada keluar mani sama sekali, tidak. Ya, tapi kalau misalnya setelah itu kita jalan keluar mani, ya berarti kita wajib mandi ya, karena tadi sedang tertahan gitu aja. Baik, yang kedua, maka dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu yang artinya bahwa Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi? Maka ujar Nabi ya, bila ia melihat air. Hadis riwayat oleh Imam Muslim, Bukhari dan yang lain. Ya, ini penegasan lagi dari seorang sahabat ini, Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim itu berkata, ya, mengatakan mau tanya sama Rasulullah itu, dia maka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu, meskipun yang ditanya itu agaknya menyebabkan orang lain malu. Inna Allah la yastahi, tidak malu minal haq, tentang hal yang hak yang mesti harus diterangkan. Fahal al-mar'ati, maka apakah bagi wanita itu wajib mandi? Ghuslun, itu mandi, idah tamalat ya, apabila ia bermimpi ya, apabila dia mengeluarkan mani, apabila ini bermimpi dan seolah-olah bersenggama dan ia mengeluarkan mani ya. Kalau Rasulullah jawabnya qala na'am, benar ya, wajib mandi idza ra'aiti, kalau kamu melihat al-ma'u, ada maninya ya. Jadi kalau kita bermimpi tapi ternyata tidak melihat apa-apa setelah mimpi itu, misalnya celana kita atau pakaian kita tidak kena air mani, maka tidaklah wajib kita mandi. Terus Pak,
Jadi di sini ada beberapa persoalan yang terjadi dan hendak kami kemukakan karena diperlukan. Pertama, bila mani itu keluar tanpa syahwat, tetapi karena sakit atau dingin, maka tidaklah wajib mandi. Dalam hadis Ali radhiyallahu yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila air itu terpancar, maksudnya dengan keras, maka mandilah. Berkata Mujahid, sementara kami dan sahabat Ibnu Abbas, yakni Tawus, Sa'id Jubair, dan Ikrimah, duduk melingkar di dalam masjid, sementara Ibnu Abbas sedang berdiri sembahyang. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang bertanya, adakah di antara tuan-tuan yang dapat memberi fatwa? Silakan menanya, ujar kami. Katanya pula, setiap saya kencing selalu diiringi oleh air yang terpancar. Apakah air itu menjadi asal kejadian anak? Tanya kami pula. Benar, ujarnya. Kalau demikian, Anda wajib mandi, ujar kami. Demikianlah laki-laki itu berpaling, sedangkan rupanya ia tidak puas. Sementara itu, Ibnu Abbas menyegerakan sholatnya, lalu mengatakan kepada Ikrimah supaya memanggil orang itu kembali. Ketika orang itu kembali atau berbalik, Ibnu Abbas pun bertanya kepada kami, apakah fatwa yang tuan-tuan berikan kepada laki-laki ini berlandaskan kitabullah? Ujar kami, tidak. Atau mungkin dari Rasulullah SAW? Tanyanya pula, tidak, ujar kami lagi. Ataukah dari sahabat Rasulullah SAW? Juga tidak. Kalau begitu dari mana? Dari hasil pikiran kami sendiri. Maka katanya lagi, itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, seorang ahli hukum lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dalam pada itu laki-laki tadi pun tiba-tiba kembali, maka Ibnu Abbas pun menghadapkan pertanyaannya kepadanya. Bagaimana perasaanmu bila demikian itu terjadi? Apakah disertai oleh syahwat pada kemaluanmu? Ujarnya tidak. Tanya Ibnu Abbas lagi, apakah engkau merasakan kelesuan pada tubuhmu? Juga tidak, katanya. Kalau begitu itu hanyalah karena pengaruh dingin. Dan Ibnu Abbas pula, katanya pula, maka cukuplah bila Anda berwudu saja. Ya, jadi ini kalau mani itu keluar tidak disertai syahwat, misalnya rasa nikmat atau apa ya, maka keluar begitu saja. Ini hukumnya maka dia tidak mandi. Kenapa? Karena itu adalah pengaruh dingin atau pengaruh sakit yang kadang-kadang menimbulkan seperti itu. Dan ini terjadi dulu pernah di zaman sahabat ceritanya ini. Ya, ada seorang yang senantiasa kalau kencing itu mengeluarkan seperti mani ya. Entah itu sebelumnya kencing keluar seperti itu atau setelah selesai air itu keluar seperti mani itu. Karena dia khawatir bahwa ini akan menyebabkan sholatnya tidak diterima kalau mereka hanya cukup ditawi saja gitu ya. Itu maka tanya kepada sahabat, dan sahabat itu akhirnya juga memberi fatwa yang ya kamu akhirnya harusnya mandilah ya. Karena itu adalah air yang kalau dikeluarkan air yang terpancar, berarti mani ini tuh mandi kamu ya. Setelah itu ya karena sudah ini fatwa para sahabat, akhirnya dia berpaling, tapi hatinya nggak puas, masuk ini kongkon mandi gitu kan. Maka dan para sahabat itu ya tentunya menurut dia itu yang paling dekat, yang apa yang dikatakan mesti harus kita ikuti. Namun Ibnu Abbas yang pada saat itu sedang sholat ya, dia adalah Ibnu Abbas itu seorang sahabat Nabi yang paling alim, ahli Quran, dan dia ahli fikih tentunya ya, karena Quran yang sudah ahli. Ya dia ditanyakan ya, tuan-tuan tadi berfatwa itu dengan dasar apa? Dari Quran? Bukan. Dari hadis? Bukan. Nah, berfatwa dari mana?
dari pendapat saya sendiri. Aduh, ya berat ini. Itulah ya katanya kata Ibnu Abbas, orang-orang yang tidak berilmu itu ya bahaya sekali kalau berfatwa. Maka setan itu lebih sulit mengganggu orang yang alim daripada orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu ngawur ya. Jadi tidak berpikir ibadah dari mana, maka banyak disesatkan setan. Tapi orang yang berilmu, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang itu dipanggil setelah ditanyakan oleh Ibnu Abbas bahwa keluarnya air mani tidak disertai dengan nikmat dan tidak disertai kelesuan, maka itu pengaruh penyakit sakit saja, pengaruh dingin misalnya, maka bagi kamu cukup ya wudu saja tentunya setelah istinja atau setelah cawi ya. Menurut ingatan saya itu tadi, hal ini disepakati ijma oleh ahli-ahli ilmu, dan di dalam hadis Ummu Salamah yang lalu wajib perempuan itu mandi bila bermimpi. Jadi wajib bermimpi, namun syaratnya juga harus melihat air. Tapi kalau tidak. Monggo yang B, Pak. Yang B, jika seseorang bermimpi tetapi tidak menemukan mani, maka ia tidak wajib mandi. Berkata Ibnu Munzir, menurut ingatan saya, hal ini disepakati oleh ijma, oleh ahli-ahli ilmu. Dan dalam hadis Ummu Sulaim yang lalu, wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi? Ujarnya Nabi, ya, bila melihat air. Ada petunjuk bahwa bila ia tidak melihatnya, maka tidaklah wajib. Tetapi seandainya mani itu keluar setelah bangun, maka ya wajib mandi. Ya betul. Terus saja, Pak. C. Bila seseorang bangun tidur, lalu menemukan basah, tetapi tidak ingat bahwa ia bermimpi, maka ia wajib mandi jika ia yakin itu adalah mani. Karena pada lahirnya keluarnya itu adalah disebabkan mimpi yang tidak teringat olehnya. Ya, jadi kalau kita bangun tiba-tiba kok celana kita basah ya, padahal nggak merasa mimpi apa-apa, dan kita betul-betul melihat itu mani, maka tetap dia wajib mandi karena itu hanya disebabkan mereka nggak ingat bahwa tadi malam mimpi, sebenarnya hanya ingatan kita sudah tidak ingat. Tadi hukum fikih tetap berjalan bahwa dia harus mandi karena melihat air ya. Dan menurut Mujahid, monggo Pak. Saya teruskan ya. Dan jika ia bimbang apakah itu mani atau bukan, ia wajib mandi demi untuk ikhtiyat atau menjaga diri. Iya. Dan menurut Mujahid dan Qatadah tidak wajib ia mandi sampai ia betul-betul yakin bahwa itu adalah air yang terpancar. Karena yang diyakini ialah masih dalam keadaan suci. Dan ini tidak bisa dihapuskan hanya dengan kebimbangan belaka. Jadi kadang-kadang orang itu ada yang mempunyai penyakit gampang kencing keluar ini ya, maka dia tatkala basahnya itu apa betul-betul mani atau sekedar yang basah itu adalah air basah kencing gitu, misalnya kencing. Kalau kencing itu memang najis itu pakaiannya dan tidak boleh dipakai. Kalau tidak ada tanda-tanda bahwa air itu memang air mani, maka tidak ada kewajiban ya. Kalau hanya sekedar khawatir saja ini, maka tidak wajib mandi. Tapi seandainya mau mandi juga diperbolehkan. Terus Pak. Yang D, bila seseorang merasakan hendak keluarnya mani di waktu syahwat, lalu ia menahan kemaluannya sehingga tidak jadi keluar, maka tidaklah wajib ia mandi. Karena hadis Nabi yang lalu, di mana kewajiban mandi itu disangkut pautkan dengan melihatnya air. Terus maka tanpa itu hukum juga tidak berlaku. Tetapi seandainya ia berjalan lalu maninya keluar, maka wajiblah ia mandi. Nah, ini yang penting ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita jagongan ngomong-ngomongannya itu rada nyerempet-nyerempet begitu kan. Syahwat itu kalau orang yang masih sehat betul itu syahwat memuncak. Itu kadang-kadang dengan omong-omongan bicara-bicara saja bisa keluar mani. Kalau memang seperti itu kejadiannya,
dan kita melihat bahwa mani itu betul-betul keluar, maka dia harus mandi. Tapi kalau tidak melihat adanya mani itu keluar, maka tidak wajib mandi. Tapi setelah ia berjalan beberapa langkah kemudian terasa kok basah, ya ternyata dia keluar mani, maka dia tetap wajib mandilah. Hal-hal seperti itu kan jarang dibicarakan, ya. Ya kita kadang-kadang ya apa mandi atau tidak mandi, wah saya tidak bersenggama ya tidak usah mandi, ya tapi padahal tidak wajib mandi karena dia sudah junub. Yang kelima, monggo Pak, yang E. Yang E, bila ia melihat mani pada kainnya, tetapi tidak mengetahui saat keluarnya, dan kebetulan sudah sholat, maka ia wajib mengulangi sholatnya dari waktu tidurnya yang terakhir, kecuali bila ada petunjuk bahwa keluarnya itu sebelum itu, sehingga ia harus mengulangi dari tidur terdekat di mana mani itu mungkin keluar. Iya, ya. Jadi umpamanya kita sholat isya, setelah sholat isya kita tidur sampai subuh pagi hari kita sholat. Setelah sholat, selesai sholat, loh kita periksa kok sarung kita, mungkin ada celana kita, kok ada basah, dan itu ternyata setelah dilihat, mani ini. Berarti sholat subuh saya tadi tidak sah, sekarang tidak mandi, maka dia harus mandi dulu dan mengulangi sholat subuh. Tapi kalau kita ketahuannya sudah siang, barangkali ya, kemudian dia sudah tidur di waktu siang itu, maka kemungkinannya bahwa terjadi keluar mani itu pada saat tidur siang. Maka dia tidak usah mengulangi sholat subuh tadi, yang perlu adalah dia mandi saja untuk mengerjakan nanti sholat duhur. Begitu Pak, ya. Terus kedua, monggo Pak. Kedua, hubungan kelamin, yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, walau tidak sampai keluar mani atau koitus, ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kamu junub, hendaklah kamu bersuci. Terus berkata Imam Syafi'i, menurut bahasa Arab, pada hakikatnya ya, janabah itu ditunjukkan kepada hubungan kelamin walau tanpa orgasmus. Ya. Ulasnya pula, setiap orang yang mendengar bahwa si Anu telah dalam keadaan janabat dengan si Ani, akan memaklumi bahwa mereka telah mengadakan hubungan kelamin walau tidak sampai orgasmus, ya. Ya, ini yang perlu juga barangkali orang yang sudah kumpul suami istri, meskipun ia tidak sampai kepada koitus, yaitu ya, tidak sampai keluar mani, maka tetap asalkan sudah mohon maaf ya, atas kepala sudah masuk, maka ia wajib mandi, ya. Kalau tidak mandi, ya dosa tentunya ya sudah janabah. Jadi seperti misalnya itu tiba-tiba ada tamu, nggak jadi misalnya, ya. Kemudian dia pergi ke kantor misalnya, ya, nggak apa-apa pergi ke kantor, tapi sebelum sholat duhur, maka dia harus mandi dulu karena dia dalam keadaan janabah, ya. Ini yang perlu diketahui, jangan sampai kita meremehkan hukum-hukum yang seperti ini. Terus Pak. Selanjutnya katanya, tidak seorang pun yang membantah bahwa tindak perzinaan yang wajib menerima hukuman dera itu ialah hubungan kelamin walau tidak keluar mani. Ya, jadi kalau sudah hubungan kelamin meskipun tidak keluar mani, maka hukum rajam atau hukum cambuk itu tetap berlaku. Berdasarkan hadis, monggo Pak. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika seseorang telah berada di antara anggota yang 4, maksudnya kedua tangan dan kedua kaki istrinya, lalu mencampurinya, maka wajiblah mandi biar keluar mani ataupun tidak. Ya, cukup jelas itu, jadi tidak usah dijelaskan. Dan dari Sa'id, monggo Pak. Dan dari Sa'id Ibnu Musayyab bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu berkata kepada Aisyah, saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu kepada Anda. Maka ujar Aisyah, tanyalah dan tak usah malu-malu karena saya ini adalah ibumu.
Maka ditanyakanlah tentang laki-laki yang melakukan senggama tetapi tidak orgasme. Lalu disampaikan oleh Isa sabda Nabi SAW yang artinya bila alat kelamin wanita dan dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu maka wajiblah mandi. Ya, bertemu itu maksudnya bukan sekedar menempel masuk ya. Jadi kerja kalau cuma menempel saja tidak dimasukkan maka hukumnya tidak wajib mandi. Kalau sampai dimasukkan keluar atau tidak keluar maka hukumnya adalah wajib mandi. Terus kemudian hendaklah hubungan kelamin itu betul-betul terlaksana dalam praktek. Adapun semata-mata menyentuh tanpa melakukan hubungan tidaklah wajib mandi bagi masing-masing berdasarkan ijma. Ya, jadi kalau sudah menempel saja kemudian sambil ciuman ya tidak wajib mandi kecuali kalau itu keluar mani baru mandi. Kalau tidak keluar mani tidak usah mandi. Ya, kalau dimasukkan meskipun tidak keluar mani maka wajib mandi tetap. Ya, ketiga terhentinya haid dan nifas. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu dekati mereka sampai suci. Maka jika telah suci, bolehlah kamu mencampuri mereka sebagai diperintahkan oleh Allah. Juga karena sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Al-Hubais, artinya tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid, lalu mandilah dan sholatlah. Ya, jadi orang haid itu kalau sudah suci, ya maka mandi dulu. Setelah mandi boleh sholat. Setelah boleh sholat boleh bersenggama kepada suaminya, ya. Dan kalau bersama tentunya mandi tadi. Terus Pak, demikianlah. Dan walaupun hadis itu datang menerangkan soal haid, tetapi berdasarkan ijma para sahabat, nifas itu sama dengan haid. Dan jika seseorang perempuan melahirkan tetapi tidak melihat darah, menurut pendapat sebagian ulama ia wajib mandi. Tetapi pendapat yang lain mengatakan tidak wajib. Dan keterangan mengenai soal ini tidak ada diketemukan. Ya, ini karena tidak ada hadisnya, ada satu riwayat bahwa Fatimah putri Rasulullah tatkala melahirkan anaknya itu tidak mengeluarkan darah, ya tidak ada darah yang keluar begitu saja. Maka sebagian ulama berpendapat ya tidak wajib mandi. Yang lain karena melahirkan wajib mandi, tapi mereka tidak masing-masing tidak mempunyai pijakan hukum. Gitu. Keempat, mati. Bila seseorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berdasarkan ijma. Keterangan panjang lebar tentang hal ini akan disajikan pada tempatnya nanti. Yang kelima, orang kafir yang masuk Islam juga wajib mandi karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu yang artinya bahwa Samamah Al-Hanafi ditawan oleh kaum muslimin. Sedangkan Nabi SAW mendatanginya di waktu pagi. Kemudian bersabda, apa kehendakmu hai Samamah ya? Maka dijawabnya, ya, jika Anda bunuh, maka Anda akan membunuh orang yang berdarah. Dan jika Anda bebaskan, Anda akan membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Dan jika Anda mengendaki harta, kami akan berikan sebanyak yang Anda minta. Para sahabat Rasulullah SAW terbusan. Katanya mereka, apa perlunya kita bunuh ia? Rasulullah SAW pun lewat padanya. Maka ia pun masuk Islamlah ya. Lalu dibebaskan oleh Nabi, diperintahkannya membawanya ke kebun Abu Tolha. Dan disuruhnya supaya mandi. Sama pun mandi ya, dan sholatlah 2 rakaat ya. Maka sabda Nabi SAW, sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan ini. Ya, inilah ya, jadi orang kafir yang masuk Islam itu mandi karena selama ini kan dia janabah, masih janabah. Kemudian
mengucapkan kalimat syahadat, setelah itu mereka sholat, ya langsung mengerjakan sholat. Jadi di dalam Islam itu kalau dia mau dari luar Islam masuk Islam, mandi, ya setelah mandi mengucapkan kalimat syahadat, ya, atau mengucapkan kalimat syahadat boleh juga boleh, kemudian mandi, setelah mandi baru boleh sholat seperti yang lain. Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub, Pak. Hal-hal yang terlarang bagi orang-orang yang junub. Diharapkan bagi orang yang junub hal-hal yang berikut. 1. Sholat. 2. Tawaf. Dalil-dalilnya telah disebutkan dulu sewaktu membahas hal-hal yang mewajibkan wudhu. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Haramnya itu disepakati oleh para imam. Ya, Dan sudah cukup dulu, Pak. Sudah Ya. cukup dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan kan sudah masuk jam lebih 30 ya, Pak ya. Sudah lebih 32 mah. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Azwar. Ya.